Dedek bilang katanya kita harus beriman kepada Allah. Emangnya Allah itu apa sih, Kak? Allah itu Tuhan kita, Dek. Iya, tapi Tuhan itu apa? Tuhan itu, kamu tanya langsung saja ya pada Bu Guru, Dek. Kakak kan sedang sakit. Oh, iya. Wah, pertanyaan Dedek bagus sekali ya. Allah adalah nama Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Karena Allah yang mencipta, memelihara, menjaga, dan mengatur segala sesuatu. Terus, jumlahnya berapa? Bentuknya seperti apa, Bu? Allah itu satu dan tidak ada yang serupa dengannya. Kata teman Dedek yang tidak kelihatan itu tidak ada. Allah kan tidak kelihatan, Bu Guru. Tapi, Dek, bukan berarti sesuatu yang tidak terlihat itu tidak ada. Contohnya bola lampu listrik yang dinyalakan. Kan tidak terlihat, tapi bisa dirasakan. Begitu juga udara, angin, akal pikiran, dan juga sebagainya. Bagaimana? Sudah mengerti belum? Lalu bagaimana caranya kita beriman kalau kita tidak bisa melihatnya? Dedek, ada beberapa cara mengenal Allah. Pertama, dengan melihat ciptaannya. Ayo coba, siapa yang bisa menyebutkan hasil buatan manusia yang kalian anggap paling hebat? Robot, Bu. Dia bisa mengerjakan beberapa pekerjaan manusia. Pesawat helikopter tempur, Bu. Komputer. Wah, semua jawabannya bagus. Tapi manusia belum bisa dikatakan mencipta, karena bahan baku untuk membuat itu semua diciptakan oleh Allah. Idenya juga meniru ciptaan Allah. Misalnya, robot meniru manusia, helikopter meniru capung, dan komputer cara bekerjanya meniru otak manusia. Selain itu, Allah tidak hanya mencipta apa yang dibutuhkan untuk hidup manusia di bumi, tapi juga alam semesta yang begitu luas, sistem tata surya dan sebagainya. Semua itu tidak mungkin dibuat oleh manusia, meskipun ilmuwan bersatu untuk membuatnya. Cara kedua mengenal Allah adalah melalui penjelasan Allah atas dirinya yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran menjelaskan bahwa Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Kuasa, dan masih banyak lagi sifat Allah yang lainnya. Dedek sampai sekarang belum mengerti, Bu. Apa Dedek tahu kenapa Kak Dodo bisa kesetrum? Tahu, Bu Guru, karena Kak Dodo pikir Dedek itu orang yang rakus, padahal Kak Dodo kan serakah. Lalu kenapa Dedek sayang sama ibu? Karena ibu juga sayang sama Dedek, suka kasih Dedek makan, baju baru, dan kalau Dedek sakit, ibu merawat Dedek. Seperti itu juga cara mengenal Allah. Dari situ kita tahu sifat-sifat Allah, kekuasaannya, yang disukai atau dibencinya. Oh, jadi salah satu cara mengenal Allah bisa juga dengan mengenal sifat-sifatnya ya, Bu? Jadi kita dapat mengenal Allah melalui sifatnya, seperti kita mengenal Kak Dodo. Bedanya kita mengenal Allah dengan sifatnya yang Maha Pengasih, sedangkan kalau Kak Dodo kita mengenalnya dengan sifatnya yang pelit. Nah, cara yang ketiga untuk mengenal Allah adalah dari mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi atau Rasulnya. Contohnya mukjizat Nabi Musa. Melalui tongkatnya bisa membelah lautan, hingga Nabi Musa dan pengikutnya bisa selamat dari kejaran Fir'aun. Mukjizat Nabi Ibrahim tidak terbakar karena apinya menjadi dingin. Dan masih banyak lagi mukjizat lainnya yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia, meskipun dia sudah berlatih seumur hidupnya. Nah, sekarang Dedek sudah mengerti kan? Dedek sih sudah mengerti, Bu. Tapi Kak Dodo tuh yang masih bingung. Dedek, kan kakak sudah bilang, kakak sedang sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar PAI bareng Pak Manan. Sering kita mendengar pepatah tak kenal maka tak sayang. Karena kenal, tumbuhlah rasa sayang. Karena kita kenal, kita selalu berhusnuzon, bersangka baik terhadap orang lain. Kita sayang kepada orang tua kita karena kita mengenal beliau. Kita sayang kepada saudara kita karena kita mengenal mereka. Oleh karena itu, ulama mengungkapkan awaluddin ma'rifatullah. Perkara pertama dalam agama adalah ma'rifatullah, mengetahui atau kenal terhadap Allah. Kalau kita sudah kenal kepada Allah, akan tumbuh rasa cinta kepada Allah, dan semua perbuatan kita akan indah. Kita akan selalu berbaik sangka, berhusnuzon kepada Allah. Lalu bagaimana kita mengenal Allah? Ada beberapa cara untuk mengenal Allah. Di antaranya adalah dengan memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah. Kemudian kita juga bisa mengenal Allah dengan mempelajari asma-asma atau nama-nama Allah, mempelajari sifat-sifat Allah. Dan kemudian kita juga bisa mengenal Allah melalui firman-firman Allah, kitab-kitab Allah yang dibawa oleh para rasulnya. Hari ini kita akan belajar tentang mengenal Allah melalui nama-nama Allah atau yang disebut dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna berasal dari dua kata, asma yang berarti nama-nama dan husna yang berarti baik. Apabila kita akan berkenalan dengan orang, tentunya yang pertama kali kita akan tanyakan siapa nama Anda, agar kita bisa mengenal dia. Begitu juga untuk mengenal Allah, kita dapat mengenal Allah dari nama-nama Allah. Nama-nama Allah berjumlah
99 sebagaimana yang tersebut di dalam Al-Quran. Namun pada pembelajaran kali ini kita akan membahas hanya 4 daripada Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Mumit, dan kemudian Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Al-Mumit berarti yang maha mematikan. Allah di dalam Al-Quran berfirman, Kullu man 'alaiha fan. Semua manusia, semua yang bernyawa pasti akan mati. Kita sering melihat tetangga kita meninggal, kita sering melihat keluarga kita meninggal. Karena memang pada hakikatnya nyawa kita, umur kita, diri kita ini adalah milik Allah. Oleh karena itu, kapan saja diambil oleh Allah, itu hak Allah. Allah bisa mencabut nyawa kita kapan saja. Oleh karena itu, Allah adalah zat yang maha mematikan, yaitu Al-Mumit. Selanjutnya, Al-Hayyu yang berarti adalah yang maha hidup. Allah adalah zat yang maha hidup. Di saat semua sudah mati, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya Allah yang tetap hidup kekal abadi. Hidupnya Allah beda dengan kita. Kalau kita diawali mulai tidak ada, kemudian telah dilahirkan oleh ibu, akhirnya hidup, dan kemudian lama-lama meninggal, tidak ada lagi. Kalau Allah beda, hidupnya memang dari awal, tidak ada permulaannya. Itulah perbedaan hidup kita dengan hidup Allah. Kemudian Al-Qayyum, yaitu Allah adalah zat yang maha berdiri atau mandiri. Allah tidak butuh kepada makhluk. Allah tidak butuh kepada siapa saja. Seandainya orang seluruh dunia ini tidak ada satupun yang menyembah Allah, itu tidak merugikan Allah. Dan sebaliknya, seluruh dunia ini menyembah Allah, beribadah kepada Allah, itu pun tidak menguntungkan kepada Allah. Jadi sesungguhnya ibadah kita itu kembali untuk kita sendiri. Dan yang keempat adalah Al-Ahad, yang arti Allah itu Esa, Allah itu satu, Allah itu tunggal. Nggak ada yang namanya Tuhan dua, Tuhan tiga. Coba kita bayangkan, seandainya ada Tuhan dua, apa yang terjadi dengan bumi ini, dengan kita semua? Pasti akan hancur. Kata Tuhan satunya, matahari terbit dari timur. Kata Tuhan satunya, matahari terbit dari barat. Atau dari utara. Akhirnya hancurlah bumi ini. Oleh karena itu, Tuhan yaitu Allah memiliki nama Al-Ahad, yaitu yang Maha Esa. Hal ini juga diungkapkan Allah di dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakan bahwa Allah itu satu. Allahus samad. Hanya kepada Allah kita memohon, kita bergantung segala urusan kita. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Artinya apa? Allah nggak punya orang tua, Allah juga nggak punya anak. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang dapat menyerupai Allah. Itulah 4 Asmaul Husna dan artinya yang kita pelajari pada hari ini. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga dengan kita mempelajari Asmaul Husna ini, kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.